Shalom Bapak Ibu, Saudara, Jemaat GKJ Gereja-Gereja Kristen Jawa Seklasis Kartasura. Kita memasuki persekutuan doa klasis hari yang ke-6. Dan sebelum kita memulai, mari bersama kita bersaat teduh. Kita bersyukur karena melalui masa Paskah ini bersama dengan gereja-gereja seklasis kita boleh bertemu merasakan sukacita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan sebagai ungkap syukur kita kepadanya, mari bersama-sama kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 179 bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-19
ayatnya yang ke-30. Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-30. Namun sebelum kita merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena cinta kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan sepanjang kehidupan kami. Terlebih di masa Paskah ini, kami mengingatkan kebesaran pengorbanan Tuhan bagi hidup dan kehidupan kami. Mampukan kami menghayatinya, supaya kami semakin diteguhkan dan dikuatkan di dalam menerima panggilan Tuhan. Biarlah melalui firman yang kami hendak dengarkan, kami juga dimampukan untuk meneladan Kristus di hidup dan kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan perkenankan untuk memberitakannya, Tuhan berkati. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes 19 ayatnya yang ke-30 demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau ada acara-acara kematian, pasti kita akan selalu mendengar perkataan dari Bapak Ibu entah yang mewakili tuan rumah atau tamu yang diperkenankan untuk menyatakan belasungkawa. Biasanya perkataannya demikian, "Sowan ing ngarsanipun Gusti kanthi tentrem, awit gerah sawetawis wekdal." Apapun penyebab kematiannya, akan selalu terdengar sampun sowan wonten ing ngarsanipun Gusti kanthi tentrem. Kenapa bisa seperti itu? Apakah itu hanya sebuah kebiasaan yang lazim harus diucapkan pada saat upacara kematian? Memang tentu perkataan itu yang tepat. Tidak mungkin kan kita ketika merasakan keprihatinan lalu mengatakan selamat berbahagia. Bukan perkara mudah itu. Pasti itu akan kita ucapkan. Sowan ing ngarsanipun Gusti kanthi tentrem. Tetapi saudara, apakah perkataan itu sebagai sebuah hanya tradisi dan sebagainya atau memang tepat itu begitu pada saat waktunya? Jika ini yang terjadi, tentu pemahaman kita belumlah lengkap. Kenapa? Karena hanya perkataan itu hanya dilakukan pada saat seperti itu atau pada saat kematian berlangsung. Pemahamannya yang perlu kita pahami adalah bahwa melalui perkataan itu semua orang memahami bahwa kematian adalah hadiah bagi manusia yang sempurna. Tentu itu pemahaman kita sebagai orang beriman. Apapun agamanya pasti akan mengatakan seperti itu. Dan itu maknanya adalah bahwa kematian adalah hadiah yang sempurna. Jika manusia ingin sempurna, maka ia harus melewati gerbang kematian terlebih dahulu. Orang harus menjalani pintu kematian itu, karena disitulah jalan menuju kepada kesempurnaan. Entah bagaimana caranya, seperti apa matinya, yang jelas bahwa semua orang harus memahami bahwa kematianlah jalan menuju kepada kesempurnaan. Tetapi tentunya tidak sedamai itu pemahaman setiap orang ketika ia sedang menghadapi sakratul maut. Kalau tadi kan diucapkan oleh tamu atau wakil keluarga. Tetapi bagi kita
yang waktunya nanti atau mereka yang sudah meninggal, kita akan melihat bahwa tidak semudah itu menerima kematian dengan baik. Saya ingat ada seorang tokoh psikolog yang bernama Elizabeth Kubler-Ross, seorang peneliti yang kemudian menghasilkan teori 5 tahapan kedukaan atau the 5 stages of grief. 5 tahapan itu, yang pertama penyangkalan, marah, tawar-menawar, depresi, dan yang terakhir menerima. Dalam penelitian itu dikatakan bahwa orang bisa mengalami tahapan itu bertahap. Seperti tadi, penyangkalan, kemudian marah, kemudian tawar-menawar, kemudian depresi, lalu menerima. Tetapi ada juga yang bermunculan bebarengan, ya, saling bermunculan. Bahkan ada juga yang melompat. Orang langsung bisa menerima. Tidak ada tanda-tanda dia depresi, tidak ada tanda-tanda dia marah dan sebagainya. Namun apapun itu, bahwa setiap orang yang menghadapi sakaratul maut pasti akan mengalami kondisi yang demikian. Ada saat-saatnya ia akan mengalami penyangkalan. Kenapa penyakit ini begitu berat dan harus aku terima? Kenapa tidak yang lain? Ada yang marah karena penyakit ini membuat ia berat dan seterusnya. Ada dinamika orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan Yesus juga demikian? Kalau kita melihat 7 perkataan salib, ya, 7 perkataan salib, agaknya kita tidak menemukan yang namanya penyangkalan, yang namanya marah, yang namanya depresi. Mungkin kalau tawar-menawar iya. Tetapi kita bisa melihat sebelum itu, ia mengalami tekanan berat, atau sebelum ketika ia menghadapi salib, ya, ia mengalami tekanan berat di mana? Pada malam menjelang ia ditangkap. Ia begitu berat berdoa sampai dikatakan dalam Alkitab bahwa keringatnya seperti tetesan darah. Itu memperlihatkan bahwa Yesus mengalami tekanan yang berat. Bukan karena kematiannya, karena semua orang akan mati. Tetapi jalan Tuhan yang dijalaninya itu, yang sungguh berat sebagai manusia. Ia tahu sejak awal bahwa hidupnya akan berakhir dalam kesengsaraan. Ia harus memikul salib, ia harus menerima hinaan, ejekan. Ia harus menerima orang-orang di sekitar yang dulunya mengagung-agungkan dia, sekarang meninggalkannya. Betapa berat sebagai manusia. Tapi saudara, kita boleh belajar dari Yesus. Kenapa Tuhan Yesus bisa melewati semuanya itu dengan baik di kayu salib. Bahkan muncul 7 perkataan salib. Karena pada saat ia berdoa, dalam tawar-menawarnya kepada Tuhan, ia mengatakan bahwa biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui apa yang menjadi tindakan Yesus atau kesaksian Yesus yang seperti itu, memberikan pengajaran kepada kita semua bahwa kematian itu memang harus diterima dengan baik. Dan sebelum kematian itu terjadi, apapun yang akan terjadi, hidup dan kehidupan kita harus terus-menerus kita olah. Sekalipun kadang-kadang
kita menghadapi situasi berat. Kita kadang-kadang kehilangan iman, keyakinan. Namun saudara, kalau kita selalu terkoneksi dengan Tuhan Allah, terhubung secara pribadi dengan Tuhan, maka seberat apapun ia akan dapat melihat. Sepahit apapun ia akan dapat melihat karya Tuhan atas kematian. Nah, melihat karya Tuhan atas kematian itulah yang akan memberikan kekuatan ketika Tuhan mengakhiri hidup kita di dunia. Coba kita lihat dalam ayat yang kita baca ini. Bukan perkara mudah ketika Yesus mengatakan sudah selesai. Karena apa? Karena dalam ayat itu dikatakan sesudah Yesus meminum anggur asam itu. Penderitaannya sudah luar biasa. Penderitaan salib sungguh berat. Bahkan menjelang kematiannya, beberapa prajurit di situ tercatat memberikan anggur. Kalau anggur manis sih enak gitu ya, menguatkan. Tetapi ini dikatakan anggur asam. Anggur asam itu seperti yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 34 atau Injil Markus 15 ayat yang ke-23. Anggur ini adalah anggur campuran empedu dan mur. Jadi bisa bayangkan betapa pahitnya anggur ini. Maka disebut anggur asam. Namun demikian, Tuhan mau meminumnya. Itu menjadi gambaran bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita menjelang kita menghadapi kematian, kita harus dapat menerimanya dengan baik. Segala perkara di dalam kehidupan kita, sekalipun itu berat, kita harus menerimanya dengan baik. Sebab kadang-kadang kita merasakan bahwa kita tidak bisa menghindar dari perkara itu. Tuhan bisa jadi menggunakan cara yang berat, penuh dengan kepahitan dan penderitaan. Agar apa? Agar tentunya kita tetap terjaga, kita dapat menjaga iman kita sampai akhir kehidupan kita. Dan itu yang telah ditunjukkan Yesus. Sebelum Yesus mengatakan sudah selesai, dan kemudian ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, ia meminum anggur asam itu. Ia menghadapi semuanya itu dengan baik. Dan ketika Yesus menghadapi dengan baik, dengan yakin ia mengatakan, sudah selesai. Tuhan sudah selesai menjalani panggilannya. Nah, seperti tema pada saat ini, sudah selesai berjuang sampai finish, itu memberikan pemaknaan baru melalui teladan Yesus, bahwa setiap kita harus terus memperjuangkan iman kita seperti yang dikehendaki oleh Allah. Jangan sampai kita tergeser, jangan sampai kita kehilangan iman kita hanya karena beratnya persoalan hidup yang kita hadapi. Karena iman percaya kita harus terpelihara terus-menerus dengan baik sampai Tuhan memanggil kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, mari bersama kita selalu berjuang untuk menunjukkan kehidupan iman yang benar di hadapan Allah. Menunjukkan kualitas iman dan perjuangan iman kita dengan baik.
sampai Tuhan nanti memanggil kita, kita tetap dimampukan untuk menunjukkan kualitas iman kita. Dan ketika kita mampu melakukan itu, tidak ada kata takut untuk menyambut kematian. Tidak ada kata khawatir, tidak ada kata ragu-ragu untuk menerima panggilan abadi dari Tuhan. Yang terjadi seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sudah selesai. Saya sudah selesai menjalani bukan hanya hidup, tetapi menjalani panggilan Tuhan di dunia ini. Saya sudah selesai melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan keyakinan itu akan meyakinkan kita bahwa kematian memang hadiah yang sempurna yang diberikan Allah sebagai perantara kita menerima kehidupan kekal. Semoga Tuhan senantiasa menguatkan kita dalam berbagai hal supaya iman kita tidak pernah geser, tidak pernah kehilangan iman. Tapi semakin dikuatkan, semakin dimampukan sampai Tuhan datang yang kedua maupun ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau perkenankan kami semua untuk kembali merenungkan firman-Mu. Teladan Yesus ketika Ia berada di kayu salib, dengan penderitaan yang dialami, dengan cemoohan yang diterima, dengan hinaan yang dihadapinya, semuanya itu tidak membuatnya kehilangan iman, tidak membuatnya marah, tetapi justru tetap dimampukan menjadi berkat bagi siapapun yang percaya. Perkataan sudah selesai, mengingatkan kepada kami semua supaya kami ketika nanti menghadapi kematian, kami tetap memperlihatkan perjuangan iman yang baik, penuh dengan keyakinan bahwa kematian adalah jalan bagi kami untuk menerima kehidupan kekal. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk memeliharanya dalam hidup kami. Mampukan kami untuk menjaganya di sepanjang kehidupan kami. Sebab kami tidak tahu dengan cara apa dan bagaimana Tuhan memanggil kami. Yang kami tahu bahwa kematian adalah jalan bagi kami untuk menerima kerajaan surga. Kami berdoa bagi umat Tuhan dari mulai anak-anak sampai orang tua lanjut usia. Tuhan senantiasa berkati, Tuhan senantiasa kuatkan di dalam kondisi apapun yang sekarang kami hadapi. Mampukan kami untuk senantiasa menjalankan tanggung jawab pemberian Tuhan, agar kehidupan kami menjadi berkat. Demikian pula gereja-gereja Tuhan di GKJ, Seklasis, Kartasura, Tuhan juga berkati dengan orang-orang yang Tuhan pakai melayani Tuhan di tengah umat. Kiranya melalui gerejamu, karya Tuhan hadir di tengah-tengah sesama. Mampukan kami pula menghayati masa Paskah ini dengan sungguh-sungguh agar pengorbanan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus nyata di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan
kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan apabila kami ketika mendengarkan sabda Tuhan, terdapat dosa kesalahan kami, Engkau berkenan mengampuni. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan nyanyikanlah Kidung Baru atau NKB nomor 131, bait pertama dan kedua. Jalan berat Tuhan tinggal tetap, bila ajalku telah menjelang. Dengarku berseru, Kita akan akhiri persekutuan doa pada hari yang ke-6 ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan kiranya memampukan kita untuk melanjutkan hidup pemberiannya. Tuhan berkati.